Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau meluruskan sedikit kegagal pahaman tentang Yesus saat di surga ya. Begini judulnya, Yesus mendengar Bapa berfirman. Loh kan lucu toh ya. Yesus kok mendengar Bapa berfirman? Ya, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ketika di surga, perhatikan baik-baik, ketika di surga Yesus itu mendengar dong Allah berfirman, Bapa berfirman betul. Ini Yesus lagi manusia nih, cerita nih. Aku mendengar Bapa berfirman. Aku, kapan? Ya aku waktu di surga itu mendengar bahwa Allah itu berfirman. Makanya seperti Yohanes 8 ayat 16. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa, dari Allah. Aku mendengar itu dari Allah. Contoh lain, Yohanes 12 ayat 50 misalnya. Ya, apa yang aku katakan itu, apa yang aku dengar difirmankan dari Bapa. Kapan? Waktu di surga itu loh. Yesus yang sedang di bumi bercerita bahwa dia itu mendengar Bapa berfirman di surga. Ya, Bapa itu siapa? Kiasan aku sendiri, Yesus sendiri di surga sana gitu loh. Menjadi salah kalau Bapa berfirman kepada 12 murid itu baru salah. Ngerti nggak? Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus mendengar Bapa berfirman di surga, yes, benar 100%. Menjadi salah kalau para murid mendengar Bapa berfirman itu baru salah. Sebab Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya. Jelas nggak sampai sini Bapak Ibu Saudara ya? Masih ada yang menanyakan dari berbagai anggota grup ya, menanyakan seperti itu. Kalau Bapa itu bisu, bagaimana Yesus mendengar firman dari Bapa? Lah itu waktu di surga sana. Ya. Yesus yang manusia menceritakan keadaan dia ketika di surga. Dia mendengar Bapa berfirman. Ya. Apa yang aku sampaikan ini apa yang difirmankan yang ku dengar dari Bapa. Ya, Bapa adalah kiasan dirinya sendiri. Ya, Yesus yang roh itu Allah, ya, yang Allah itu yang ngomong kepada Yesus, ya, sebelum turun ke bumi aku sudah mendengar di surga. Ya, sama saja dengan setan. Setan itu juga tahu, dia melihat di surga bahwa Allah itu namanya Yesus cuman satu, Yakobus 2 ayat 19. Ketika turun di bumi, setan dan iblis ini memilih memberontak. Kalau Yesus enggak. Ya, Yesus memilih taat. Dia tahu di surga itu Allah bisa berfirman lalu menyampaikan rencananya Yesus, engkau kuutus ya bukan yang diutus ya. Allah telah mengutus Yesus tapi Yesus bukan utusan sebab Allah sendiri yang datang ke bumi ya toh. Ya, di situ lalu Yesus itu cerita, aku di surga dengar ya Bapa berfirman kepadaku. Sama dengan analogi yang sama, setan di dalam Yakobus 2 ayat 19, setan tahu di surga itu Allah. Allah itu Yesus. Ketika Yesus datang ke bumi, setan tahu ini kan Allah yang di surga. Namanya Yesus juga. Ya, makanya setan percaya satu Allah. Karena dia waktu di surga dia tahu kan setan dan iblis kan mantan malaikat, atau dia tahu. Cuman memilih memberontak itu bedanya ya. Setan itu tahu Allah itu satu Allah. Ketika sudah jatuh ke bumi ya toh, setan memilih memberontak Allah. Yesus diutus Allah ke bumi ya, memilih apa? Taat, setia, bahkan setia sampai mati. Berapa ya? Filipi 2 ayat 8 dan 9, ayat 7, 8, ayat 7 dan 8. Ya, jadi clear ya, Yesus mendengar Bapa berfirman waktu di surga. Lalu dia ceritakan ketika dia di bumi. Aku tuh mendengar Bapa berfirman loh, apa yang aku ajarkan, apa yang aku sampaikan kepada kalian semua ini adalah apa yang ku dengar firman dari Bapa. Ya.
Ya, clear sampai sini? Menjadi masalah kalau Bapak itu berfirman pada murid-murid. Murid-murid mendengar Bapak berfirman itu baru masalah. Ya, karena Bapak tidak bisa memperdengarkan suaranya. Itu Yohanes 5 ayat 37. Very, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.